Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita. Hari ini kita kembali akan belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-86 dan 87. Pertanyaannya ialah, karena kita dilepaskan dari sengsara kita hanya oleh anugerah melalui Kristus tanpa jasa apapun dari kita, lalu mengapakah kita masih harus melakukan perbuatan baik? Jawabannya, karena Kristus setelah menebus kita dengan darahnya sendiri, juga memperbaharui kita dengan Roh Kudusnya seturut rupanya sendiri. Agar dengan hidup kita yang seutuhnya kita bisa menunjukkan bahwa diri kita bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan-kebaikannya. Dan agar Dia bisa dipuji oleh kita, lalu juga agar masing-masing dari kita bisa diyakinkan di dalam dirinya sendiri akan imannya dengan buah-buah dari iman itu. Dan agar dengan hidup kita yang saleh, sesama kita juga bisa dimenangkan untuk Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, seringkali kita punya pikiran demikian. Kalau sudah diselamatkan, ya sudahlah, kita berbuat sesuka hati kita. Pernyataan seperti itu jelas sesat dan salah besar. Justru karena kita sudah beroleh keselamatan, kita menunjukkan itu dengan mengerjakan keselamatan. Dan ketika kita mengerjakan keselamatan, kita tahu itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur karena kita ditebusnya, dijadikan anak-anak Allah, dan mendapatkan status yang dibenarkan, dikuduskan, dan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menyatakan kesaksian hidup kita. Melalui perbuatan baik kita, orang lain yang belum percaya kepada Tuhan, yang mungkin saja menganggap kekristenan itu hanya agama biasa, akhirnya melihat dan menyaksikan hidup kita yang diperbaharui. Pikiran kita, cara hidup kita, tutur kata kita berbeda dengan orang dunia pada zaman kini. Dan tentunya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita menghasilkan buah dari iman yang benar, kita tahu bahwa melaluinya banyak orang akhirnya melihat, menyaksikan Kristus ada di dalam hidup kita. Kristus menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Dan perbuatan baik kita pun kita lakukan karena Allah bekerja melalui kita. Bukan karena kuat gagah kita, dan bukan karena kita punya pengetahuan-pengalaman yang hebat, itu perlu dan penting. Tetapi kalau kita dapat melakukannya, itu suatu kehormatan. Kehormatan karena kita dapat melakukan hal baik, hal benar di hadapan Allah. Coram Deo. Pertanyaan yang ke-87, jika demikian, tidak bisa diselamatkankah orang-orang yang dengan terus berada di dalam hidup mereka yang fasik dan tidak bersyukur, tidak kembali kepada Allah? Sama sekali tidak, karena kitab suci menyatakan bahwa tidak ada orang yang tidak senonoh, penyembah berhala, pezina, pencuri, tamak, pemabuk, pemfitnah, perampok, atau yang sama dengan itu yang akan mewarisi kerajaan Allah. Ya benar, kita bersyukur kepada Tuhan Allah kalau kita beroleh keselamatan. Sekali lagi, kita pasti bertanya, mengapa saya? Mengapa bukan yang lain? Tentu bukan karena ada yang layak, yang berkenan, yang baik, yang membuat kita dipilihnya. Pemilihan Tuhan di dalam hidup kita itu bukan terjadi karena saya berespon. Oh Tuhan, pilihlah aku. Oh Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Bukan karena respon saya. Tetapi karena Tuhan telah menetapkannya, Tuhan telah mengaruniakan anugerahnya, Tuhan telah berkarya kepada kita oleh Roh Kudus yang terus-menerus mengingatkan kita, melahirbarukan kita, sehingga kita dimampukan berespon. Jadi kalau ada orang yang mendengar berita Injil sampai matinya tidak berespon, bahkan sampai akhir hidupnya terus berbuat jahat, tidak mungkin dia disebut orang-orang yang benar-benar kasihan karena dia melakukannya tidak dipilih, tetapi karena dia memang melakukannya dia dengan kesenangannya sendiri. Artinya begini Bapak, Ibu, Saudara. Kalau ada orang-orang yang mengaku dia adalah orang yang dipilih dan dia adalah orang-orang percaya, pasti ia akan berjuang untuk hidup yang benar. Tetapi bagi mereka yang tidak dipilih, dia tidak tahu bahwa dia tidak dipilih tentunya,
Namun ia sehari-hari sampai matinya melakukan hal yang jahat. Sekalipun ia berupaya untuk berbuat baik, tetapi kecenderungannya hatinya tetap jahat. Dia tetap melakukan hal-hal yang melakukan tindakan yang tidak senonoh, penyembah berhala, berzina, mencuri, tamak, pemabuk, pemfitnah, perampok, dan hal-hal lain yang jahat. Dan umumnya kita tahu orang-orang yang tidak dipilih ini tidak memikirkan apakah dia dipilih atau tidak. Mereka hanya memikirkan dengan usahanya, dengan jasanya pasti dipilih. Mereka merasa itu benar dan kecenderungannya memang mereka memilih sendiri hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan ini memang cukup sulit dijawab karena memang siapakah yang tahu siapa orang pilihan dan siapa tidak orang pilihan. Kalau dia bukan orang pilihan, maka seumur hidupnya dia tidak pernah mau mendengarkan, melakukan, dan mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Karakternya pasti buruk, tindakannya pasti jahat. Dan yang paling membuat dia itu memang bukan orang pilihan, terlihat dari kehidupannya beribadah. Dia bukan menyembah Allah yang benar. Dia menyembah ilah-ilah palsu, buatan manusia, bahkan apa yang dipikirkan manusia, membuat patung, menyembah berhala, menyembah bintang, bulan, matahari, mengarahkan ibadahnya kepada yang bukan Allah, dan itu dilakukannya dengan sengaja, bahkan merasa bangga. Padahal ia melakukan tindakan yang jahat, yaitu tidak menyembah Allah. Dan efeknya, dampaknya bukan hanya dia menunjukkan kejahatan, amoralitas, atau ketidakbaikan, tetapi sikapnya terhadap kebenaran, keadilan, dan kesucian dari Allah pasti berbeda. Mungkin ada banyak orang yang beragama dan karakternya terlihat baik dan nampaknya memang betul-betul nampak bertindak bijaksana. Tetapi penyembahannya bukan kepada Allah, itu akar dari kejahatan. Akar daripada kejahatan di hadapan Tuhan Allah ialah penyembahan berhala, penyembahan kepada ilah-ilah asing, penyembahan kepada dewa, dan penyembahan kepada orang-orang yang tidak sesungguhnya harus disembah. Dan mereka itu sama saja dengan mereka yang melakukan tindakan yang tidak senonoh, yang melakukan tindakan amoralitas sampai seumur hidupnya. Ia tidak mau bertobat. Mungkin saja ia sudah pernah mendengar berita Injil, pernah mendengar kabar baik, pernah mendengar siapakah Yesus Kristus, tetapi hati nuraninya, keberadaan dirinya menolak, membenci, bahkan tidak menyukai. Mengapa bisa demikian? Alasannya sederhana, karena ia bukan orang pilihan. Kalau ia orang pilihan, pasti seumur hidupnya ia akan digelisahkan untuk kembali kepada Allah. Mungkin ada banyak orang pilihan yang beragama, berkepercayaan yang berbeda dengan kekristenan. Tetapi pada waktunya melalui cara Tuhan, berbagai macam cara Tuhan, ia akan kembali kepada Tuhan. Dan tentunya ini hal yang perlu kita pahami dari pertanyaan ke-87 ini. Tidak bisa diselamatkan orang-orang yang dengan terus berada dalam hidup mereka yang fasik dan tidak bersyukur. Tidak ada. Mereka akan tetap di dalam kegelapan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya ialah, kalau begitu bagaimana mereka bisa ada? Bukankah Allah yang menciptakan mereka? Ya. Allah menciptakan segala sesuatu, Allah yang memberi hidup dan kehidupan, tetapi Allah juga yang menentukan apakah orang ini orang pilihan atau tidak. Kapan itu ditentukan? Bukan sekarang, bukan di dalam sejarah manusia, sejarah alam, sejarah bumi, bukan. Tapi di dalam kekekalan. Lalu bagaimana membuktikan bahwa orang itu orang pilihan? Bahwa orang itu bukan orang pilihan? Berita Injil, kabar baik, apalagi pada konteks kekinian, berita Injil sudah terus-menerus disampaikan. Jadi ketika ia mampu berespon dengan mulutnya dan percaya dari hatinya, itu pastilah orang itu bagian daripada orang pilihan.
Dia mampu berkata, hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan dia mengakui segala dosa kesalahannya. Lalu dengan iman dia percaya bahwa ia miliknya, bahwa ia adalah warga kerajaan surga. Dan dia melakukan hal yang baik, yang benar setelah pengakuan iman itu. Tindakannya, buah imannya dinyatakannya. Dan pastilah orang tersebut mendapatkan hidup kekal karena ia memang orang pilihan. Tetapi kalau bukan orang pilihan, ia akan selamanya di dalam kegelapan. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam percakapan dengan Nikodemus pada Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18, 19, dan dijelaskan dengan tegas di sana bahwa mereka yang tidak percaya itu tidak percaya akan Tuhan Yesus Kristus yang berkarya, yang menebus, yang menyelamatkan. Mereka berada di dalam penghukuman Allah, di dalam bayang-bayang maut yang terus berada di dalam arah hidup yang jahat. Namun yang menjadi pertanyaan lagi, mengapa Tuhan menciptakan mereka? Karena memang Tuhan telah menetapkan bahwa manusia diciptakan olehnya. Tidak ada yang tiba-tiba ada dan tercipta. Bapak Ibu Saudara, memang ini perlu perenungan yang cukup mendalam dan mendasar. Semoga boleh menjadi renungan dan bahan pemikiran kita, sehingga kita tidak hanya mengetahui dan mengerti tentang iman kita, tapi kita melakukannya dengan baik dan benar. Bersyukurlah kepada Tuhan Allah karena kita adalah orang pilihan. Kita orang-orang yang percaya kepadanya. Itu semata-mata karena anugerahnya. Dan upayakanlah kita berjuang terus melakukan yang benar, yang adil, yang suci seumur hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita sekalian. Amin.